Iya, salam sehat. Rebalancing LQ45 semester 2 Q3 Juli 2025. Jadi sebuah report ya. Jadi video yang keempat ya, setelah yang pertama itu breaking news, kemudian prediksi breaking news, yang ketiga itu review, yang keempat report. Ya, Senin 28 Juli 2025 yaitu hari pertama ya. Kita langsung ke data aja. Nah, ya. Jadi ITMG dan JPFA seperti yang kita ketahui bahwa ini adalah saham yang masuk IDX 30 ya, yang di add ya. Sedangkan BTPN dan MAPI yang di DEL. Dan di sini kelihatan bahwa ITMG naik 1,3, JPFA naik 2,4. Jadi ada sentimen positif ya. Walaupun tidak dibarengi dengan antusiasme perdagangan di saham ITMG dan JPFA. Dikentarai 1, ini ya, jadi rata-rata ya, pas rata-rata valuasinya JPFA malah di bawah biasanya ya, tapi harga naik karena antusias atau istilahnya ada good news ya. Sedangkan BTPN dia turun walaupun tidak guyuran ya. Tidak ada guyuran di sini. Kemudian AAD dan SCMA ya, masing-masing naik 2,18 untuk AAD dan 8,9 untuk SCMA. Nah, di sini AAD justru valuasinya di bawah rata-rata 1 minggu ya, atau 5 hari kerja. Walaupun di atas hari kemarin ya, hari Jumat. Ya, tapi adanya good news ya, dia bertahan naik. SCMA ini yang baru, jadi primadona rebalancing semester 2 itu jatuh pada SCMA, di mana valuasinya naik 4 kali lipat dibanding hari sebelumnya atau dibanding hari-hari sebelumnya. Sedangkan AAD pas di angka 1, jadi ya standar rata-rata ya, 1 itu rata-rata. Nah itu, tapi karena ada good news ya ini bertahan naik. Nah mungkin, kalau saham-saham big cap atau ya anggaplah big cap ya atau medium cap ya, itu kalau ada asing dia biasanya bertahan harganya ya. Jadi untuk saham yang apalagi untuk top 5 atau top 10 itu sangat mengandalkan asing dalam hal kenaikan harga. Value kurang begitu, atau value itu ranking nomor 2 ranking nomor 2 yang nomor satunya adalah asing ya. Seperti ini asing kan ya, dia 34% ya, harganya bertahan ya. Walaupun dengan volume atau valuasi yang rata-rata, tapi harga naik. Sedangkan SCMA memang dia 4 ya nilainya, atau kalau kita ini anggap nyawanya 4 ya. Jadi dia kuat karena 4 nyawa. Nah itu ya untuk AAD dan SCMA. ESA, nah ini agak diguyur ya, tetapi masih di bawah hari-hari sebelumnya atau the day before ya. Ini 5, 3, ini 2 ya. Jadi dia turun karena kena bad news. Sido juga kena bad news, dia turun walaupun tidak diguyur. PTRO ini juga primadona nomor 2. Nah, ini biasa saham Papa PP ini memang
sangat fluktuatif ya. Dia skornya 2. Valuasinya ya. Maka dia naik tinggi 8,29%, menyaingi SCMA. Sedangkan Raja ini juga di add di IDX 80 ya. Itu good news, walaupun valuasinya di bawah rata-rata tapi dia naik. Nah ya, jadi kesimpulannya yang di add di IDX 30, LQ45, IDX 80 semua hijau. Yang di Dell ini merah, ini merah. Nah, kecuali gudang garam. Gudang garam di Dell dengan valuasi rata-rata 1 ya. Cuma 2 miliar, bayangkan 2,8 miliar gudang garam ya. Itu bertahan di 1,09 walaupun dia di Dell ya. Memang tidak seharusnya ya, maksudnya yang di Dell mesti merah, yang di Add mesti hijau, tidak pasti, tapi most of them. Tapi sebagian besar menyatakan seperti itu. Gajah tunggal turun 0,45, NISP 0% dengan volume atau valuasi standar. Ya. Nah ini asingnya ya, GCTL masih ada asing, GGRM ada 26%, Raja 4%, PTRO 5%, ESA 14% walaupun dia di bawah merah. Tapi ESA bukan big cap lagi. Dia keluar dari LQ45. Nah, itu ya. Nah, kita ingin lihat open. Open ini ada sentimen positif, jadi lompat terutama SCMA. Ya. Lompat 6,1%. Bayangkan. Kalau kita beli Jumat, jual Senin, cuan. Di detik pertama pasar buka, terbayang cuannya. Tapi tidak mudah. Saya sendiri tidak mengira bahwa SMA masuk LQ45. Kalau AAD saya tebak ya, ada kans masuk LQ45. PTRO juga ada kans masuk IDX 80 karena udah teramal juga. Raja juga sebetulnya udah kerasa sih masuk ya. Tapi memang menebak saham yang masuk rebalancing itu hal yang tidak mudah. Lebih mudah menebak yang di delete daripada menebak yang di add. Ya, jadi ada sentimen positif, SMA langsung gap up di 6,1%, AAD di 2,2%. Ya. Ini gap up juga tapi nggak besar, CPFA juga gap up. Ya. Tapi memang penekanannya pada LQ45. Ya, jadi sentimen itu cenderung kuat di LQ45, yang di add di LQ45. Ini dua ini jadi gap up-nya tertinggi. Terus antara IDX 80 dan IDX 30 dari sini ya, dari data ini itu berimbang. Ya. Ini hack-nya ya. Anda baca sendiri ya. PTRO 9 ya, lumayan lah jadi bertahan ya. Jadi tertingginya di 9,7, close-nya di 8,3. Jadi enggak membuat suntik yang ya tidak membuat suntikan panjang ya. Itu ya. Ini IPO AAD. Jadi selamat datang pada AAD, saham yang baru IPO belum sampai setahun ya. Belum sampai tembus MA 200, tetapi dia udah masuk ke LQ45. Ya, baru 10 bulan ini paling ya. Entah nyampe enggak ya. Ya. Kita ya mungkin kita lihat chart ya. Coba kita lihat chart untuk sekilas saja. Sebentar, chartnya mana, saya siapkan dulu chartnya, market chart ya. Lah macet lagi ya.
ngambek catnya. Jadi saya senang di sini tapi nggak ada, terpaksa kita pakai iPod. Ya, cepet aja ya. Pertama ITMG. Waduh, ya ITMG ini ya, masih catnya ITMG. Kemudian JPFA. Iya, JPFA. Kemudian BPTN. JPFA bagus tadi ya. JPFA bagus. Pullback hijau ya. JPFA bagus. Ya, kita lihat chart ya. Saya ulang, tadi ada gangguan sebentar ya. ITMG chart bagus ya, mulai reversal. Kemudian JPFA, iya bagus, pullback, kemudian hijau. BPTN ini ya sentimen negatif, ya hindarilah ya, jangan diambil dulu. Kalau mau ambil setelah tanggal 1 ya, atau pas tanggal 1 ya, hindarin dulu BPTN. MAPI juga hindarin, tapi kita lihat mapnya, lihat chartnya aja ya. MAPI hindarin. AAD ya, AAD ya tadi naik ya walaupun tipis 2,2 ya, tapi yang jelas di atas IHSG ya. SCMA ini yang keren, iya breakout ya, breakout tapi dengan gap. Ada orang yang tidak suka beli saham kalau dia ada gap ya. ESA ya, gap tadi terbentuk karena memang ada panic buying ya, panic buying. ESA di gap down itu, terus kemudian mantul ya, tapi masih merah. SIDO ya, kita lihat aja, jangan dibeli selama bulan Juli ini. PTRO bagus, pullback ya. Oh ya, PTRO ini pullback, ada sentimen positif, pas, jadi dia naik tinggi. Raja kayaknya pullback juga. Iya, Raja pullback, tapi pullbacknya dalam benar, hijau ya, di 2%-an. GGRM ya hindarin aja untuk buy-nya. Setelah tanggal 31 kita bisa pantau. GCTL sama karena di Dell. Iya, pullback ya. Mungkin tanggal 1 dia bisa berbalik arah. NISP ya, dia doji ya. NISP tidak bagus atau tidak disenangin oleh trader ya, karena ranknya tipis atau kecil, ranknya sempit ya. Saya kira itu ya laporan rebalancing LQ45 semester 2 Q3 Juli 2025, sebuah report video yang keempat ya. Cukup, salam sehat.